Polda Metro Jaya menegaskan proses hukum terhadap 6 tersangka lain dalam kasus dugaan fitnah pencemaran nama baik dan pengasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus berlanjut. Penegasan ini disampaikan menyusul diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pada 15 Januari 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, penyidikan terhadap para tersangka yang perkaranya tidak dihentikan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, hari ini Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan ahli meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Lantas apakah ini artinya tak ada sinyal damai antara Jokowi dengan Roy Suryo CS, layaknya 2 tersangka lain yang telah mengajukan restoratif justice? Pemirsa, Polda Metro Jaya ini menyampaikan bahwa proses hukum dari 6 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo CS ini masih berlanjut. Hal ini disampaikan ketika polisi juga menegaskan bahwa sudah keluar SP3 surat perintah penghentian penyidikan terhadap 2 tersangka atas nama Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Dan hari ini juga pemirsa berlangsung pemeriksaan saksi dari pihak Roy Suryo CS. Akan seperti apa nasib Roy Suryo CS dalam kasus ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Lucumanan, pelapor tentunya, Wakil Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang Lucumanan. Ya, sehat? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Tentunya ada pengacara dari Roy Suryo CS, Bang Azam Khan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Ada pakar hukum Universitas Indonesia, Ibu Flora Dianti. Selamat malam, Bu Flora. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Bang Azam, kita update dulu lah dari yang terbaru. Hari ini betul sudah ada pemeriksaan saksi untuk pihak Roy Suryo CS. Siapa saja yang hadir? Apa poin yang ingin disampaikan, Bang? Ya, tentu proses namanya ahli itu kan pihak kita ya. Tentu ya menjelaskan tentang bagaimana proses pidana ini berjalan, kan begitu. Apakah fair atau tidak. Tentu ini kan kaitan dengan proses KUHP lama, KUHP baru. Ya. KUHP lama, KUHP baru. Nah, bagaimana ini prosesnya? Sebelum masuk ke situ, saya mencoba untuk membangun bahwa proses ini sebenarnya proses yang dinamikanya biasa saja sih sebenarnya. Artinya tidak ada yang menurut saya itu terlalu istimewa, biasa saja gitu ya. Tentu hanya yang saya sesalkan ya, harusnya Polda ini berlaku fair ya. Artinya equality before the law itu harus benar-benar terwujud di Tidak depan. fairnya di mana sih Bang sampai detik ini? Saya jelasin. Pertama, tidak perlu tahap 1 itu harus dilempar dulu ke Kejaksaan Tinggi karena Polda pasti ke Kejaksaan Tinggi, kalau Mabes ke Kejaksaan Agung, kan begitu ya. Harusnya dilengkapi aja semua. Lengkap artinya dari pemeriksaan ahli berapa orang gitu ya. Terus pemeriksaan saksi adicat itu berapa orang gitu ya. Baru setelah itu selesai dan pemeriksaan juga yang sisanya ini 3 orang, yang 2 itu kabur sudah. Kan kira-kira begitu. Nah, itu setelah form semuanya selesai baru ada gelar masih kan. Nah, setelah gelar baru dinyatakan mungkin P18 atau mau masuk ke P19, baru silahkan dikirimlah ke Kejaksaan Tinggi. Itu fairnya. Tapi ini kan mendahului, menyalip. Gitu loh ya, menyalip sebelum proses ini semua dituntaskan. Gitu loh ya, harusnya dituntaskan. Nah, kaitan dasarnya tentu kita bicara KUHP 65. KUHP 65 itu memberikan kepada tersangka dan terdakwa untuk ahli, untuk ada cat saksi, bahkan kalau perlu mengajukan apa yang dianggap menguntungkan ya. Salah satunya saya sendiri yang mengantarkan dengan Gufron Sang Haji untuk meminta balance pembanding
ijazah itu ke Polda sudah kita ajukan, tapi belum dijawab. Oke, baik, Artinya Bang Azam. butuh independen ke BRINS sama ke UI. Oke. Tapi tidak jawab itu. Oke, nah nanti dilanjutkan Bang Azam, tapi Ya. poinnya kita tangkap bahwa fairness itu yang masih tetap ingin diutamakan dengan kehadiran saksi-saksi yang ada hari ini. Bang Lecumanan, lalu kalau bicara soal dinamika tadi yang disebutkan oleh Bang Azam, katanya dinamikanya biasa saja, termasuk dinamika yang baru-baru ini menarik untuk kita lihat, Bang Lecu, silaturahmi katanya antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis yang katanya mengantarkan Egy datang bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi di Solo. Bagaimana kemudian Bang Lecu melihat dinamika ini? Kok kemudian ada disusul dengan SP3 yang keluar, Bang? Baik. Pertama-tama saya perlu jelaskan, memang saya salah satu dari pelapor ya. Dalam perkara apa yang melibatkan Egy Sujana dan kawan-kawan, termasuk Roy Suryo, kemudian Rismond dan juga Dr. Tifa. Ya kan? Perlu saya tegaskan, memang apa yang kemarin kita lihat, suatu dinamika yang terjadi, itu kan memang di luar daripada yang seharusnya terjadi gitu, ya kan? Contohnya Yang seharusnya terjadi seperti yang apa, seharusnya Bang? terjadi adalah mereka semuanya memperkenankan agar berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan agar bisa disidangkan untuk semua berkas perkara para tersangka. Tetapi faktanya ada permohonan RG. Ya, oke, ada permohonan RG. Restoratif Justice, Ya, oke. antara tanggal 13 sampai 15 Desember, ya kan, dari tersangka, dari dua tersangka, yaitu Bang Egy melalui kuasa hukumnya dan satu lagi adalah Damai Hari Lubis atau DHL ya. Bedah nanti soal. Sudah Oke, ya, diajukan. bentar, Bang. Kemudian saya waktu tanggal, kalau nggak salah saya lupa ya tanggalnya kapan. Kemudian pas di hari Minggu pagi itu saya ditelepon oleh penyidik dari Polda Metro Jaya unit Kamnek, ya kan. Salah satunya bernama Ibda Joko, agar Senin saya datang. Oke, karena ada permohonan RG, Bang. Ya kan? Nah, jadi posisi kami selaku pelapor itu dipertanyakan apakah menerima permohonan RG ini atau tidak gitu. Jadi karena hari Senin berikutnya itu adalah saya tinggal di Jakarta Utara, kebetulan banjir. Banjir, hujan deras, banjir. Saya berhalangan datang ke Polda, jadi diwakili oleh rekan saya, sekjen saya, yaitu Ade Darmawan. Ya, dan sikap yang diambil Nah, dari kemudian pelapor? setelah Ade bertemu dengan penyidik, Adik selaku sekjen ya, yang memerintahkan saya juga kan untuk membuat laporan kan. Jadi dia memerintahkan saya, udah kita terima RG-nya gitu. Jadi akhirnya besoknya, hari berikutnya Selasa, saya datang ke Polda Metro Jaya, ya saya langsung menandatangani pernyataan menerima permohonan Disampaikan RG tidak, tersebut. Bang, oleh Bang Ade, alasan menerima RJ itu apa? Kalau kami prinsipnya adalah ya ketika ada permohonan yang masuk kemudian kami tidak keberatan ya kan, kami kan maunya damai-damai aja ya kan, artinya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya permohonan itu kemudian ketum saya, sekjen saya sudah bilang udah kita terima saja, ya saya langsung terima saja. Artinya ya kita berharap biar dingin aja, damai gitu artinya ya kan. Tapi karena itu sebenarnya kan kalau terjadi perpecahan itu kan internal daripada TPUA. Jadi kami sebenarnya nggak layak untuk masuk ke wilayah itu gitu. Mungkin itu yang menjelaskan Bang Azam kan yang bisa lebih menjelaskan. Tapi nanti Bang Azam sebelum menjelaskan, saya ingin tahu juga penjelasan dari Bu Flora untuk melihat bagaimana dinamika hukum sih Bu yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya silaturahmi yang terjadi di Solo, kemudian disusul dengan keluarnya SP3. Apakah ini kemudian ada hubungannya dan bagaimana proses pelapor akhirnya bisa menerima RJ itu atau seperti apa Bu Flora ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dengan adanya KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, memang diberi tempat untuk melakukan keadilan restoratif. Nah, jadi dalam hal ini korban itu juga diberi hak untuk memilih ya apakah dia ingin meneruskan atau tidak. Salah satunya yaitu dengan proses keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri memang bisa dilakukan sejak dari awal. Sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan di depan persidangan. Sehingga kemudian walaupun di tahap penyelidikan itu kan sebenarnya belum tentu ya ada unsur pidana gitu ya. Nah, bahkan dalam tahap penyelidikan pun itu sudah bisa dimulai adanya restoratif justice. Dan itu bisa dimintakan oleh semua pihak, oleh pelaku, tersangka, terdakwa, dan juga korban. Nah, memang kemudian harus ada ya pemaafan ya, salah satunya
syarat dari RJ adalah ada pemaafan dari korban gitu dan juga ada kesepakatan. Ya kalau misalnya ada kesepakatan artinya kan kedua belah pihak sudah setuju ya. Kalau sudah setuju ya akhirnya penyidik ya dan aparat penegak hukum di setiap tahap itu bisa melakukan kewenangannya karena itu memang sudah diberikan ya oleh KUHP baru. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi asalkan ada pemaafan dan kesepakatan dari si pemohon restoratif justice dan juga pihak yang terlibat. Itu intinya ya, Bu Flora ya? Oke, baik. Bang Azam mengomentari tadi dinamika yang kemudian terjadi. Betul. Ya, Bang Azam mengomentari apa yang terjadi, kemudian keputusan dari pelapor untuk menerima RJ dari 2 tersangka lain yang sebelumnya bersama-sama dengan Roy Suryo CS. Gimana Bang Azam? Gini, kita mengacu pada dasar ya. Dasar pasal 361A, huruf A. Undang-Undang 1 tahun 2023. Itu kan peralihan ya antara KUHP lama dan KUHP baru. Saya kira Prof juga mengerti soal ini. Jadi di situ disebutkan di titik poin bahwa orang yang bisa dilanjutkan RJ itu dalam KUHP yang baru pada saat dia menerima tuntutan atau tuntutan dari JPU. Masuklah proses perkara tuntutan, dia baru pakai pasal yang baru. Kalau belum ada penyidikan, saya katakan belum, Egy belum. Belum pernah disidik Egy. Satu, kalau DHL sudah. Tapi kan belum masuk pada masa yang namanya tuntutan. Oke. Nah, kalau bicara RJ itu, boleh Prof nanti nanggapi, RJ itu kan di bawah 5 tahun. Bisa dilakukan restorasi justice, kan begitu? Boleh. Tapi kalau di atas 5 tahun apa boleh? Nah itu nanti biar Prof menjawab. Tapi poin yang saya katakan, berarti proses perkara ini kan bukan digunakan, ya silakan debatable ya, KUHP atau KUHP baru, tapi karena belum memenuhi syarat untuk masa tuntutan, apalagi Egy sendiri belum disidik, maka kembali pada KUHP lama. Nah KUHP lama atas laporan Lecu, atas laporan Andi dan satunya lagi Samuel, itu ada kaitan pasal 160. 160 itu adalah penghasutan. Nah, sedang penghasutan itu ancaman pidananya 6 tahun. Oke? Berarti harusnya tidak bisa berarti. Kalau itu masih digunakan pasal lama karena belum masuk pada tuntutan kan. Egy sendiri belum disidik. Maka secara otomatis itu gugur. Karena satu hal, penyidik bisa dilaporkan ke Propam, bisa. Harus objektif ya. Ya, silakan apa hasilnya. Bisa diajukan pra peradilan, silakan Prof nanti bisa menjelaskan itu. Nah, ini maksud saya adanya equality before the law, bahwa jangan dipertontonkan equality before the law itu ditenggelamkan, tapi karena faktor pesanan. Ya, karena faktor pokoknya, pokoknya bahasa Jawa kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ini salah satunya saya pernah mencoba untuk membangun zaman VOC Belanda itu divide et impera. Itu kan ada politik pecah belah. Nah, ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan tentang konstruksi ini. Kalau kita terakhir pada saat pertama ya, klaster kedua itu Lecu juga hadir waktu itu, yang 5 orang ya. 5 orang. Ya. Nah itu memang saya melihat konstruksinya, laporan Joko Widodo Presiden ke-7 itu menyatakan bahwa peristiwa, ternyata di situ dilaporkan 5 orang, oke? 5 orang itu salah satunya 3 RRT, Egy Sujana dan Kurnia. Nah konteksnya, kalau memang mau ada RJ, cara membangunnya bukan DHL dong. Kurnia tarik dong. Dari klaster yang sama begitu Bang Klaster yang sama, Kurnia tarik. Nah persoalannya mau atau tidak si Kurnia itu kan hak setiap baik person. Bang Azam. Ditahan dulu karena nanti giliran Bang Lecu yang mungkin akan menjawab kenapa kemudian 2 nama dari 2 klaster yang berbeda kalau kita bicara konstruksi kasusnya, dan juga Bu Flora nanti mungkin bisa membantu menjelaskan bagaimana kalau dari sisi kedudukan hukumnya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Jadi dari awal kami tegas bahwa pada awal kami melaporkan ini, apa sih yang kami cari Mbak?
yang kami cari adalah kepastian hukum dan juga keadilan untuk Pak Jokowi. Sehingga kami tetap menginginkan adanya suatu putusan pengadilan yang nanti akan memutuskan mengenai status ijazah ini. Wah, rumah Pak Jokowi juga selalu terbuka kok. Bahkan saya kembali lagi saya sampaikan bahwa sebelum kedatangan Bang Egy dan Bang DHL, kami pun sering sekali diskusi panjang dengan Pak Jokowi dan tidak ada obrolan sama sekali tentang RJ. Karena dari awal kami yakin bahwa memang kami membutuhkan suatu putusan pengadilan. Tapi ternyata setelah pertemuan tersebut 180 derajat tiba-tiba Pak Jokowi diskusi kami mengatakan bahwa saya sangat menghormati kedua beliau yang sudah. Baik, pemirsa, itu tadi statement yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sebetulnya dikejar adalah kepastian hukum dari kasusnya. Bahkan di awal katanya tidak pernah disinggung soal RJ. Ini artinya kan satu hal yang mengejutkankah Bang Lucu ketika RJ ini kemudian hadir dari dua nama tersangka dan mungkin juga menjawab pertanyaan dari Bang Azam. Harusnya kalau secara konstruksi berasal dari klaster yang sama, tapi kan dua nama ini berasal dari dua klaster yang berbeda. Baik, perlu saya jelaskan memang apa yang disampaikan oleh pengacara daripada Pak Jokowi yaitu Yakub, Bang Yakub itu bahwa memang Bang Yakub tuh sebenarnya nggak ada di peristiwa itu. Peristiwa datang malam ya kemudian sowan ke Pak Jokowi, tapi perlu saya tegaskan di sini, Pak Jokowi itulah dia memperlihatkan sifat-sifat kenegarawanan dia. Ya kan, bahwa ada yang datang dalam rangka silaturahmi aja dia sudah langsung memaafkan. Artinya, ya kan, jadi saya nggak bisa masuk ke wilayah apa yang terjadi di dalam pertemuan mereka, sowannya mereka. Karena 180 derajat perubahan itu yang tahu hanya Pak Jokowi. Antara Pak Jokowi dengan Bang Damai Hari Lubis dan juga satu lagi adalah Bang Egy Sujana gitu. Tapi prinsipnya begini, ya kan, saya melihat ada upaya datang kepada Solo, kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi langsung mengaminkan untuk memaafkan. Jadi saya minta juga nanti Bang Egy jangan hanya ke Malaysia, ini segera pulang dan bawa Kurnia untuk sowan juga ke Solo. Supaya dimaafkan juga, itu yang konsen saya. Sebenarnya. Jadi kita tidak lagi masuk ya ke wilayah-wilayah yang nggak perlu menurut saya. Yang perlu saya pastikan bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang sangat baik ya, yang berjiwa besar, yang ketika orang datang sowan dia sudah memaafkan. Ya. Berarti artinya tersangka lain juga punya potensi bisa ada RJ ketika silaturahmi ke Solo dong, Bang Lucu? Iya, kembali lagi ke Pak Jokowi, ya kan? Tapi saya pastikan, kalau bisa Bang Damai Hari Lubis atau Bang Egy datang bawa tersangka lain juga ke Solo untuk sowan. Biar kita artinya ya bermaafan lebih bagus gitu loh. Lebih damai lebih baik lah prinsipnya. Damai lebih baik, jangan hanya Damai Hari Lubis Bang Azam, tapi Roy Suryo yang lain juga mau bersilaturahmi juga nggak ke Solo? Sampai detik ini tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan kalau dari RRT, udah biarkan saja publik yang menilai. Karena ini proses berjalan, boleh nggak apa-apa di pengadilan itu saling membuktikan kebenaran itu. Artinya biar rakyat itu mengetahui, biar rakyat itu tahu gitu loh ya, biar proses ini ada kejelasan, ada juntrungnya, kan begitu, kira-kira begitu. Namun yang jelas, saya meragukan kalaupun Bang Egy itu harus datang ke Indonesia dari Malaysia atau dari manapun untuk mengajak Kurnia, saya yakin pasti ditolak. Kenapa Bang Kurnia. saya yakin itu? Yang pertama, secara etika, saya bicara secara etika. Kita satu organisasi, di TPUA saya sekjen, Kurnia itu bendahara. Rizal Fadilah, Bang Rizal itu wakil ketua umum, korlapnya adalah Rustam. Pikiran saya, ya namanya pikiran guyon lah ya. Orang namanya datang dari Solo barangkali bawa nasi liwet ya. Bawa gudeg lah ya. Atau pia itu loh ya dimakan. Tapi ternyata apa yang dibawa? Oret-oretan kertas semuanya diberhentikan. Dari TPUA. Tanpa ada konfirmasi. Baik berangkat, baik datang. Berangkatnya juga nggak bilang-bilang. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya kan. Dengan berharap tanpa ada yang tahu dua orang ini berangkat, biar menikmati sendiri, ternyata di publik bocor sampai melebar sekarang begini. Apapun alasan itu publik akan menjustifikasi.
Dari cara saja berangkat dengan sembunyi-sembunyi itu sudah tidak benar. Artinya kita bicara akhlak ya, sudah tidak benar. Nah, kita-kita yang tidak tahu-tahu kita menerima hadiah, bahasa kasarnya itu pemecatan. Ini yang maksud saya itu apa ya? Sangat ironis dan sangat bertentangan dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan ayat per ayat dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya kembali lagi ke keputusan Roy Suryo CS, apakah akan bersilaturahmi karena Pak Jokowi masih terus membuka pintu katanya Bang, sejauh ini Roy Suryo dan yang lainnya tetap bersikukuh, lanjutkan saja proses hukum yang ada. Bukan soal bersikukuh, karena ini sudah ranah publik, ranah rakyat gitu ya. Maka RRT Rizal Fadilah termasuk juga Kurnia dan Rustam sepakat, Rizal Fadilah dan Rustam sepakat. Biarkan saja ini proses berjalan, biarkan sajalah pembuktian ini ada, biarkan saja rakyat yang melihat, tapi secara fair, tanpa ada penenggelaman yang saya tadi bilang, equality before the law itu jangan dihabisi dengan karena tekanan, pesanan, pokoknya. Baik. Ini yang nggak boleh. Dan ingat, CCTV Allah itu tajam. Bang Azam, sampai di situ dulu. Karena kita ingin tahu Bu Flora tadi menjawab pertanyaan sebetulnya RJ ini bisa diajukan di tahap proses hukum mana, kemudian dalam kasus seperti apa, dan kalau kita lihat kedudukannya di KUHP yang lama dan juga yang baru ini juga seperti apa Bu Flora? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, proses keadilan restoratif itu di dalam KUHP baru, dia sudah bisa dilakukan sejak awal di tahap penyelidikan, lalu atau kemudian di tahap penyidikan, atau tidak, kalau tidak berhasil di tahap penuntutan, atau kemudian di tahap di depan persidangan. Nah, mekanismenya memang diatur bahwa keadilan restoratif itu hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan denda paling banyak kategori 3 atau penjara paling lama 5 tahun, atau tindak pidana yang pertama kali dilakukan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, berarti kan ini kan sifatnya alternatif ya, gitu loh. Kalau misalnya ada salah satu yang diatur di situ, maka bisa diajukan RJ. Nah, persoalannya RJ itu harus memang bisa diajukan permohonan dari para pihak, apakah itu korban, apakah itu tersangka, terdakwa atau pelaku ya. Atau mungkin dari korbannya sendiri atau ditawarkan oleh penyelidik ya, penyidik, penuntut ya, atau aparat penegak hukum. Nah, ini permohonan ini kalau misalnya di tahap penyidikan ya, di tahap penyidikan memang ini yang juga menjadi pertanyaan ya. Kalau misalnya RJ itu dilakukan di tahap penyelidikan, sedang penyelidikan itu sendiri baru di tahap di mana penyelidik mencoba mencari tahu apakah di dalam suatu peristiwa hukum itu ada peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini memang belum bisa ditentukan ya tindak pidananya apa, pasalnya yang mana, sehingga kemudian ancamannya juga pastinya belum bisa ya dipastikan. Nah, itu kan memang ada permasalahan di situ. Maka kemudian saya menilai bahwa interpretasinya adalah ini sifatnya alternatif. Apabila dia melakukan pertama kali dan bukan merupakan pengulangan, maka bisa dilakukan RJ. Nah, tapi RJ sendiri Mbak, itu di tahap penyelidikan itu tidak berhenti pada saat ada kesepakatan ya. RJ dianggap sempurna itu apabila para pihaknya sudah melakukan hak dan kewajiban apa yang sudah dituang dalam kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu disampaikan kepada penuntut umum. Penuntut umum itu harus mengawasi, kan pengawas secara horizontal itu apa yang terjadi di tahap penyidikan, kemudian harus dilaporkan kepada penuntut umum. Nah, kemudian diberitahukan dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, itu dalam jangka waktu 3 hari. Maka dalam hal ini, RJ yang mungkin kemarin sudah terjadi, itu harus dilihat dulu kesepakatannya apa, kemudian apakah para pelaku sudah memenuhi kesepakatan yang tertulis, kemudian itu diberitahukan kepada penyidik, diberitahukan kepada penuntut umum, dan harus dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
gitu Oke, Mbak. oke. Mungkin sebelum Bang Azam nanti Baru tanya, sempurna itu RJ-nya. oke. Nah, kita konfirmasi dulu ke Bang Lucumana tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Flora untuk memastikan kesempurnaan dari pengajuan RJ ini. Gimana Bang Lucu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan, ya kan, oleh para tersangka melalui permohonan. Memang kan sudah ada permohonan. Ya. Ya kan, sudah ada permohonan RJ kepada Polda Metro Jaya, yang kemudian Polda Metro Jaya meneruskan kepada kami para pelapor. Oke, salah satunya meneruskan kepada saya, meminta saya untuk datang, menerima atau tidak. Nah, saya berkesimpulan menerima permohonan RJ tersebut dengan menandatangani surat pernyataan menerima permohonan RJ. Makanya kita memperkenankan yang 2 tersangka itu untuk dihentikan perkaranya. Ya kan? Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yaitu Habib Burahman, bahwa inilah penerapan RJ yang kemudian disalurkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah gitu. Oke, jadi penyidikan maupun juga penuntut umum juga semuanya mengerti mengenai proses ini. Sudah mengerti. Ini juga upaya menjalankan KUHAP yang baru. Oke, baik. Sampai di sini dulu, nanti Bang Azam juga ada yang ingin disampaikan, tentunya ditanyakan juga ke Bu Flora. Tapi usai jeda ya, Bang Azam, kami kembali hadir untuk Anda. Oke, baik. Seru sekali perbincangannya tentunya pemirsa mengenai dinamika yang terjadi dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Azam tadi nampaknya sudah menyimpan sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bu Flora berkaitan dengan RJ yang diajukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis yang sudah disepakati oleh pihak pelapor, Bang Lecu. Salah satu pelapor. Gitu. Kalau Gimana dia, Bang Azam? kalau Lecu dan teman-teman kan tinggal di kontak kapan saja siap. Oke. Terus artinya nggak ada Udah masalah. diprediksi dong berarti Bang, apa Iya, gimana? artinya kan sudah ada hitungannya, istilah begitu kan. Iya kan? Kalau yang terjadi A seperti apa, yang terjadi B seperti apa sudah. Iya. Oke. Tapi ini perlu Prof Flora ya. Ya. Prof Flora, saya mencoba untuk bukan membangun nih ya. Ada pasal kan 361 itu Undang-Undang 1 tahun 2023. Di situ itu ada penjelasan Prof ya tentang format RJ, restorasi justice. Jadi di situ tuh memang dijelaskan antara peralihan kontekstualnya ya. Kita bicara kontekstualnya. Itu peralihan KUHP baru dan KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama. KUHP ya. Nah, di situ disebutkan yang bisa di RJ itu adalah di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, Prof ya. Ya begitu ya, Prof. Tapi kalau 5 tahun ke atas itu tidak mengenal RJ. Kan begitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan 361 Undang-Undang 1 2023 itu persoalannya Egy Sujana belum disidik loh, Prof. Belum disidik sama sekali. Sampai detik ini belum pernah disidik. Kalau DHL pernah disidik, ya kan. Tapi belum sampai pada masa tuntutan. Karena di pasal 361 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu memang ada penjelasan. Satu itu. Dan kedua, Prof, ini penting juga. Di pasal 24 Undang-Undang 20 tahun 2025, Prof ya. Memang ada A, B, C, D, E untuk masalah SP3. Yang kalau nggak keliru, F itu restorasi justice. Tapi setiap pengeluaran restorasi justice itu dan SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik lah ya, dari Polda atau dari manapun, memang ada pertimbangan harusnya kan. Pertimbangan RJ itu karena kenapa, supaya jelas. Baik. Tapi itu semua nggak ada, Prof. Baik, Nah, baik Bang Azam. Bagaimana Prof itu menanggapi? Oke, Bang Azam sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh Bu Flora. Tapi kita harus tahan dulu Bapak Ibu, kita ikuti breaking news sejenak dari kantor Presiden yang akan menyampaikan konferensi pers. Ya pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan breaking news TV One berkaitan dengan konferensi pers yang disampaikan langsung dari kantor Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta berkaitan dengan pencabutan izin lahan sawit di Sumatera sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah di Sumatera. Dan kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam masih dengan tema yang berkaitan
dengan dinamika dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy Sujana, Damai Hari Lubis ini mengajukan restoratif justice, kemudian disepakati oleh salah satu pelapor, dan tadi juga ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan Bang Azam kan kepada Bu Flora. Mungkin tadi juga sudah dicatat Bu mengenai pasal-pasal yang ditanyakan oleh Bang Azam, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan dalam restoratif justice yang tidak ada, yang seharusnya dituangkan dan jelas. Seperti apa nih Bu Flora? Ya, terima kasih. Jadi untuk pasal 361 itu memang menyatakan bahwa yang berlaku ya untuk tindak pidana yang masih di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan belum masuk ke persidangan, maka dia masih tetap menggunakan KUHP yang lama. Jadi KUHP nomor 8 tahun 81. Nah, persoalannya memang di KUHP yang lama itu tidak diatur mengenai RJ atau keadilan restoratif. Tapi dalam prakteknya RJ itu tetap diimplementasikan di dalam prakteknya dengan menggunakan peraturan-peraturan internal institusi aparat penegak hukum. Misalnya di tahap penyidikan itu ada Kapolri, lalu nomor 8 tahun 2021, di tahap penuntutan ada peraturan Jaksa Agung gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini mengacu kalau misalnya di KUHP-nya tidak ada RJ, tapi mereka menggunakan yang namanya peraturan-peraturan internal. Seperti misalnya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Nah, mungkin mereka menerapkannya seperti itu. Dan persyaratannya itu hampir sama ya dengan ada yang di KUHP sekarang, yaitu misalnya bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, tindak pidana korupsi atau terhadap nyawa, bukan pengulangan, bukan radikalisme ya. Dan itu maka kemudian itu masuk ya di dalam syarat yang dimaksud dalam tindak pidana yang bisa dilakukan keadilan restoratif gitu. Nah, ini memang bermasalahnya adalah gitu kan ya. Kalau misalnya di tahap penyelidikan, tadi saya sudah sampaikan, kalau di tahap penyelidikan itu kan sebenarnya ya, konsepnya adalah ada peristiwa hukum yang kemudian baru diduga ada unsur pidana. Nah, unsur pidananya ini baru mau dicari di tahap penyelidikan. Jadi belum ada. Kalau misalnya belum tahu pidananya apa, ya gitu kan. Ya. Sedangkan kan unsur pidana aja baru mulai diselidiki gitu loh. Maka kemudian dengan adanya KUHP baru justru kemudian itu membuka bahwa oke, nggak apa-apa digunakan gitu di tahap penyidikan, penuntutan, tapi dengan mekanisme ada pengawasan yang sifatnya horizontal, yaitu harus diketahui oleh penyidik. Kalau penyelidik di tahap penyelidikan diketahui oleh penyidik, diketahui kemudian diberitahukan kepada PU dan kemudian dimintakan penetapan pengadilan gitu. Oke, baik Bu Flora. Bang Azam, mungkin sekarang gantian Bang Lecu dulu ya, karena tadi sudah cukup banyak poin yang ditanyakan oleh Bang Azam. Tapi Bang Lecu begini, dua tersangka dari dua klaster yang berbeda, permohonan RJ-nya sudah disepakati oleh salah satu pelapor termasuk Bang Lecu ya. Termasuk saya, nah, ini kan walaupun tadi Bang Azam menyampaikan Roy Suryo sampai sejauh ini sudah biarkan prosesnya saja berlangsung. Ya. Nah, nanti berikutnya akan seperti apa artinya dari pelapor? Akan tetap juga membuka diri bila ternyata ada perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi berikutnya? Iya, berikutnya artinya begini, ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya juga berharap nih kepada Bang Egy pulang dari Malaysia ke Indonesia, ke Jakarta, segera membawa Tri Kurnia untuk sowan juga ke Solo. Artinya kita membuka pintu itu, pintu damai itu kita buka selebar-lebarnya, ya, pintu perdamaian, pintu maaf itu kita buka selebar-lebarnya, ya kan? Tetapi apabila terhadap berkas perkara yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, kita menunggu keputusan kejaksaan seperti apa. Artinya dalam proses 14 hari ini jaksa harus menentukan sikap terhadap berkas perkara itu dinyatakan lengkap atau dikembalikan kepada penyidik, kepolisian untuk diberikan petunjuk berupa apa? Namanya P19, ya kan? Nah, jadi kita menunggu dulu bagaimana sikap jaksa selanjutnya ketika telah menerima berkas perkara. Tetapi untuk yang klaster, yang klaster Bang Egy, itu yaitu klaster yang satu,
Di sini kan sudah jelas 2 tersangka sudah dihentikan proses penyidikannya. Ya. Artinya status tersangka itu sudah lepas, ya kan? Jadi kita berharap, ya kan, karena Bang Egy ini kan ketua TPUA, ya kan, yang pernah membawahi anggota-anggotanya, Oke. ya kan? Di sini masih ada anggota yang masih menyandang status tersangka. Jadi saya berharap Bang Egy setelah berobat baliklah ke Jakarta, Oke. segera bawa teman-teman atau anggota yang lain yang dari TPUA itu juga untuk sowan ke Solo. Oke, baik. Masing-masing pihak punya harapan atas Jadi, kasus boleh ini, sedikit. tapi Bang Azam sayang sekali waktunya terbatas. Kita Ya, mungkin nanti tidak, bisa saya berdiskusi sampaikan lagi. walaupun tak perlu dijawab. 1 menit saja. Silakan, kurang dari 1 menit, Bang. Oh kurang, oke. Jadi Prof tadi yang dijelaskan itu memang kurang lengkap ya. Tapi Prof gini Prof, bagaimana seseorang yang belum ada penyidikan tapi telah melakukan restorasi justik, itu yang belum dijawab. Oke. Dan tidak mungkin itu terjadi orang yang belum disidik, belum naik penyidikan, muncul restorasi justik. Ini kan dipaksakan. Saya kira tadi karena Prof tidak menjawab soal itu, tapi penting saya sampaikan. Terima kasih Prof. Oke, sayang sekali tapi waktunya terbatas. Mungkin nanti Prof Flora juga kita bisa jawab di diskusi berikutnya karena nampaknya dinamika dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih cukup panjang perjalanannya. Tapi terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Lecu, Bang Azam, Prof Flora juga malam hari ini terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan perbincangan lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.